Selamat datang di channel saya. Di video kali ini, saya akan bahas tentang IPO perusahaan PT Golden Westindo Atmajaya Tbk atau bisa disingkat dengan kode emiten yaitu GWAA. Perdagangan pakan, pembenihan udang dan ikan, pakan ikan hias, peralatan akuarium, dan pakan beku ikan. Nah, mungkin sudah lama banget ya teman-temannya nggak bahas IPO saham. Nggak lama sih, hanya 1 bulan. Di bulan September nyata kosong benar. Dan kalau kita lihat, ini nanti akan listing di bulan Oktober teman-teman. Dan kalau kita lihat sih, masih agak kurang menarik ya teman-temannya untuk IPO nih. Oke, mari kita bahas ya teman-temannya. Oke, kita masuk dulu ke ringkasan perusahaan emiten ini. PT Golden Westindo Atmajaya, perusahaan berdiri sejak tahun 1994 dan bergerak dalam perdagangan pakan, pembenihan udang dan ikan, pakan ikan hias, peralatan akuarium, dan pakan beku ikan hias. Perusahaan membagi bisnis menjadi 2 divisi usaha atas kegiatan usaha yang dilakukan oleh perusahaan dan entitas anak, yakni sebagai berikut. Divisi aquaculture, perdagangan atas produk pakan, pembenihan udang dan ikan untuk keperluan budidaya udang dan ikan. Pakan pembenihan udang dan ikan yang dipasarkan terdiri dari pakan pembenihan alami yaitu Artemia dengan merek Golden West, pakan pembenihan buatan dengan merek Brand Aqua. Lalu divisi akuatik yaitu perdagangan atas produk pakan ikan hias dengan merek Ikari, perdagangan atas produk peralatan akuarium dengan merek Eihem, produksi pakan beku ikan hias serta perdagangan atas hasil produksi pakan beku ikan hias. Untuk alamat emiten yaitu di Puri Indah Finansial Tower lantai 20 unit 09 sampai 11 Jalan Puri Lingkar dalam Blok T8 LT01 LW 002 Kembangan Selatan, Kecamatan Kembang, Kota Jakarta Barat, DKI Jakarta 11610. Untuk situs perusahaan emiten yaitu http://www.goldenwestindo.com. Nah, itu dia teman-teman untuk ringkasan perusahaan emiten ini. Nah, jadi kita sudah tahu bahwa ini adalah perusahaan pakan ikan hias teman-teman, pakan ikan ini teman-teman, dan juga untuk pembenihan udang dan ikan itu ya. Kalau kita lihat sih sudah banyak ya perusahaan tentang udang ikan yang makan IPO. Ini pakannya nih teman-teman, itu makanannya itu. Oke, kita lanjut lagi. Nah, ini dia teman-teman, ini ada contoh websitenya teman-teman. Nah, ini dia brand-brandnya, mungkin kita pernah ketemu teman-temannya. Nah, mungkin teman-teman kalau ada ikan hias mungkin pernah ketemu nih teman-teman. Ini dia teman-teman produknya teman-teman. Nah, ini dia. Mungkin pernah sekali kalau teman-teman ada pelihara ikan hias pernah ketemu untuk nama tuh untuk produknya nih teman-teman. Golden West Artemia, ini dia. Gitu. Oke. Kita lanjut ke informasi perusahaan IPO nih. Jumlah saham ditawarkan adalah 685.714.304 saham. Dari total saham dicatatkan yaitu 30%. Harga penawaran rentang dari 100 sampai 120. Dana diproyek sekitar 68 miliar sampai 82 miliar. Untuk penawaran awal yaitu di tanggal 10 September sampai 18 September tahun 2024. Untuk penawaran umum di tanggal 27 September sampai 1 Oktober tahun 2024. Untuk pencatatan saham yaitu di tanggal 1 Oktober tahun 2024. Untuk pencatatan saham di Bursa Efek Indonesia di tanggal 3 Oktober tahun 2024. Untuk underwriternya yaitu AHA, Sinan Sekuritas Indonesia, masuk ke papan pengembangan. Nah, kita sudah tahu teman-temannya bahwa akan listing di awal Oktober itu. Oke, kita lanjut lagi ke rencana penggunaan dana ini teman-teman. Yang pertama, sekitar 40,5% akan digunakan untuk belanja modal perusahaan yaitu pembelian lahan, pembangunan, dan pembelian peralatan Artemia Hatcheking Facility dengan rincingan sebagai berikut. Yang pertama, sekitar 8,5% akan digunakan untuk pembelian lahan yang berlokasi di Provinsi Jawa Timur dan Lampung yang akan digunakan untuk pembangunan fasilitas penetasan Artemia. Untuk selanjutnya disebut pembelian lahan Artemia Hatcheking Facility. Yang kedua, sekitar 21,9% akan digunakan untuk pembangunan Artemia Hatcheking Facility di atas lahan yang akan diakuisisi sebagaimana diterangkan pada 1i. Untuk selanjutnya disebut pembangunan Artemia Hatcheking Facility. Yang ketiga, sekitar 10,1% digunakan untuk pembelian peralatan atas Artemia Hatcheking Facility sebagaimana diterangkan pada 1.2.
Nah, itu dia teman-teman, yang pertama. Yang kedua, sekitar 44,2% akan digunakan untuk modal kerja perusahaan antara lain namun tidak terbatas untuk pembelian barang, dagang pakan, ikan hias, pembelian bahan baku artemia, dan biaya operasional. Yang ketiga, sekitar 15,3% akan digunakan untuk investasi dalam bentuk penyertaan modal kepada PT KGI yang selanjutnya akan digunakan untuk kuponan modal kerja PT KGI atas pabrik pakan beku ikan hias yang saat ini telah beroperasi. Antara lain namun tidak terbatas untuk pembelian bahan baku. Nah, lalu juga dan biaya operasional setelah modal akan dilakukan oleh setelah dana IPO diterima atau dipikirkan pada kuartal keempat tahun 2024. Untuk lebih jelasnya teman-teman silakan baca di bab 2 dari prospektusnya itu. Nah, itu dia teman-teman untuk rencana penggunaan dana ini. Oke, kita lanjut ke struktur pemegang saham teman-teman. Sebelum IPO nilai nominalnya yaitu 25 per saham. Nah, kita lihat ada 3 ya teman-temannya, termasuk masyarakat juga. Jadi yang sebelum IPO ada 2 dia. Si Golden Westindo Investama, lalu kedua Golden Samudra Pacific. Nah, kita langsung saja kita lihat dulu jumlah modal ditetapkan dan disetorkan nanti sekitar 2,2 miliar teman-teman itu. Oke, kita lanjut ke pembatasan atas saham diterbitkan sebelum penahanan umum ini. Nah, ini saya sudah ringkas saja ya teman-temannya. Nah, berdasarkan pasal 2 POJK nomor 25 tahun 2017, setiap pihak memperoleh saham perusahaan dengan harga atau nilai kompensasi atau harga pelaksanaan di bawah harga penahanan umum perdana dalam jangka waktu 6 bulan sebelum penyampaian pendaftaran ke OJK, maka pihak tersebut dilarang melarikan sebagian atau seluruh saham perusahaan yang dimilikinya sampai dengan 8 bulan setelah penyataan pendaftaran sehubungan dengan penahanan umum menjadi efektif teman-teman. Itu dia. Nah, ini saya lanjut lagi ya, ini ada saya potong juga ya. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, masing-masing pemegang saham perusahaan tersebut telah menyatakan untuk tidak akan mengalihkan baik seluruh maupun sebagian saham-sahamnya, yaitu lock up. Nah, nyata sejak saya lihat di waktu lalu di bulan Juli atau di bulan kapan ya teman, sudah banyak sekali nama itu lock up teman. Biasa sih pembatasan atas saham saja teman, tidak boleh mengalihkan, tidak ada nama itu lock up. Ini ada lock upnya teman, yang dimiliki sampai dengan 8 bulan setelah penyataan pendaftaran dalam rangka penahanan umum perdana saham perusahaan menjadi efektif sebagaimana dituangkan dalam surat pernyataan PT Golden Westindo Investana dan PT Golden Samudra Pacific masing-masing tanggal 20 Mei tahun 2024. Itu dia teman-teman. Nah, ini sama saja ya teman-teman itu. Nah, jadi kalau kita lihat sih dia ada lock up-nya teman-temannya. Nah, jadi dia gak boleh nama tuh mengalihkan sahamnya tuh selama 8 bulan itu. Oke, kita lanjut ke struktur kepemilikan perusahaan ini teman-teman. Nah, teman-teman bisa lihat teman-teman, yang paling banyak pegang teman-teman. Nah, kalau kita lihat sih yang paling banyak tuh di sini kita lihat PT Golden Investama. Nah, PT Golden Investama nih, lalu digeser lagi yang 99% ini di atas ini 80% tuh paling banyak tuh ada Colotina Leo. Nah, lalu di ada Go. Nah, lalu yang ini teman-teman PT-PT yang lain juga. Nah, lalu ini paling kecil ini teman-teman. Nah, lalu sisanya ini anak-anaknya itu. Nah, pihak pengendali dan UBO dari perusahaan adalah Rusdi Dijami Rio dan Carolina Rio. Nah, itu dia teman-teman. Jadi mereka tuh ada pengendalinya teman-teman itu. Oke, kita lanjut lagi ke laporan posisi keuangannya teman-teman. Ini dari tahun 2001 sampai di tahun 2024 sampai Maret ya teman-temannya. Kita lihat untuk aset dulu. Aset Ancal di tahun 2001 ke tahun 2022 ternyata mengalami penurunan. Di tahun 2003 ternyata mengalami peningkatan. Di tahun 2024 ternyata meningkat lagi dia. Oke, coba kita lihat di aset tidak lancar. Di tahun 2001 ke tahun 2022 ternyata mengalami penurunan. Di tahun 2023 ternyata masih menurun teman-teman untuk aset tidak lancarnya. Di tahun 2024 ternyata mengalami peningkatan untuk aset tidak lancar. Jadi kalau kita lihat untuk jumlah asetnya di tahun 2001 ke tahun 2022 mengalami penurunan, di tahun 2023 mengalami sedikit peningkatan, di tahun 2024 sedikit juga mengalami peningkatan teman-teman itu. Untuk total hutangnya kita lihat untuk jangka pendek dulu. Dari tahun 2001 ke tahun 2022 kalau kita lihat sih menurun sedikit. Di tahun 2003 nyata lumayan juga dia mengalami penurunan. Di tahun 2024 lumayan juga ada mengalami penurunannya. Untuk jangka panjangnya kalau kita lihat sih dari tahun ke tahun mengalami penurunan. Jadi untuk
jumlah hutangnya dari tahun ke tahun ternyata mengalami penurunan sampai di tanggal 31 Maret tahun 2024 teman-teman. Itu. Nah, jadi untuk jumlah ekuitasnya yaitu dari tahun 2021 ke tahun 2022 mengalami penurunan, di tahun 2023 dia mengalami peningkatan. Nah, di tahun 2024 meningkat lagi dia teman-teman. Itu dia. Oke, kita lanjut lagi ke laporan laba rugi dan penghasil komprehensif lainnya. Kita lihat dulu untuk pendapatan usahanya teman-temannya. Nah, kita langsung saja untuk pendapatan usahanya saja. Di tahun 2001 ke tahun 2022 ternyata mengalami penurunan. Di tahun 2023 ternyata menurun lagi. Nah, kalau kita bandingkan di tahun 2023 ke tahun 2024 sampai di tanggal 31 Maret ini nyata di tahun 2024 mengalami peningkatan dia teman-teman. Itu dia. Nah, ini belum pokoknya ya. Oke, kita langsung saja kita lihat untuk laba periode tahun berjalannya. Kalau kita lihat sih di tahun 2001 pastinya ke tahun 2022 dia mengalami penurunan ya teman-teman. Tapi di tahun 2023 meskipun untuk pendapatan usaha itu mengalami penurunan, ternyata dia mengalami peningkatan teman-teman untuk labanya. Ya, mungkin untuk beban pokok pendapatannya itu mengalami penurunan kalau kita lihat teman-temannya itu. Lalu untuk di tahun 2003 dan di tahun 2024 kalau kita sih lumayan juga yang meningkat teman-temannya di tahun 2024. Ya, kalau kita sih sama. Untuk beban pokok itu nggak terlalu besar juga sih. Nah, itulah jadinya untuk nama tuh laba periode tahun berjalannya itu lumayan agak sedikit meningkat ya teman-teman. Dan juga kalau kita sih ada pendapatan lainnya juga. Nah, jumlah pendapatan lainnya bebannya juga itu. Oke, kita masuk ke kebijakan dividen ya teman. Nah, mungkin teman-teman tanya apakah ada bagi dividen? Kalau kita lihat dari kebijakannya di proposal ini, mulai tahun buku berakhir tanggal 31 Desember tahun 2024 dan seterusnya, perusahaan akan membagikan dividen tunai secara kas kepada pemegang saham dalam jumlah sebanyak-banyaknya 40%. Lumayan juga ya teman-temannya. Dari laba bersih perusahaan dengan mengacu pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perusahaan terbatas serta peraturan perundang-undang pasar modal yang berlaku dan kebijakan perusahaan dalam pembagian dividen tunai yang akan diputuskan para pemegang saham rapat umum pemegang saham tahunan nanti teman-teman itu. Nah, jadi nyata dia akan bagi dividen ya teman. Di tanggal 31 di tahun 2025 dia bagi dividennya. Tapi kita lihat bulan berapa belum tahu ya teman-temannya. Tinggal nunggu nama tuh rapat umum nanti teman. Ketika sudah masuk untuk ini cocok, sudah dia akan bagikan dividennya sebanyak 40% itu. Tapi nggak tahu berapa nanti dapatnya teman-teman itu. Oke. Coba kita lihat dulu untuk policy untuk GUA nih teman-teman. GUA. Nah, kita lihat untuk harga dari 100 sampai di 120. Untuk PBP-nya di 100 itu 2,88 kali. Untuk di 120 3,46 kali. Untuk P-nya di 100 itu 14,16 kali. Untuk di 120 yaitu 17 kali. Untuk BP-nya sama 34,67. Untuk DOL-nya juga sama 38,26%. Untuk OI juga sama 20,37%. Untuk EPS juga sama 7,06. Untuk jumlah saham di stok penuh tadi adalah 2,2 miliar. Untuk ekuitasnya yaitu sekitar 79 miliar. Untuk laba bersihnya 16 miliar. Untuk tata hutangnya yaitu 30 miliar. Untuk market cap di 100 yaitu 228 miliar. Untuk market cap di 120 yaitu 274 miliar. Nah, kalau kita lihat untuk policy gua ini cukup menarik ya teman-temannya, cukup murah juga ya teman-temannya. Itu. Coba kita lihat untuk policy gua ini di tahun 2024 jika disetahunkan. Oke, mari kita lihat teman-temannya. Untuk harga 100 dan juga di 120. Untuk PBP-nya di 100 yaitu 2,66 kali, untuk di 120 yaitu 3,19 kali. Untuk P-nya di 100 yaitu 14,83 kali, untuk di 120 yaitu 17,80 kali. Untuk BP-nya yaitu 37,65, untuk DOL-nya 27,85%, untuk I-nya 17,91%, untuk EPS 6,74. Untuk jumlah sahamnya yaitu sekitar 2,2 miliar, untuk ekuitasnya 86 miliar, untuk laba bersihnya jika disetahunkan 15,4 miliar, total hutangnya 23,9 miliar, untuk market cap di 100 yaitu 228 miliar, untuk di 120 yaitu 274 miliar. Nah, kalau kita lihat untuk policy gua di tahun 2024 nih lebih bagus ya dibandingkan di tahun 2023 teman-teman. Ya, kalau kita lihat sih
emang agak bagus sih jika disetahunkan ini teman-teman untuk nama tuh laba bersihnya nih itu. Oke, kita masuk kesimpulan teman-teman. Yang pertama, kinerja perusahaan saham gua dari tahun 2001 ke tahun 2023 mengalami penurunan untuk pendapatan usahanya. Seperti yang kita lihat tadi teman-teman ya. Meskipun di tahun 2023 ya teman-teman, apa 2022 ya, ada sedikit mengalami peningkatan. Ya mungkin karena beban pokok itu agak sedikit mengalami penurunan itu. Yang kedua, tujuan pengguna dana lumayan menarik untuk modal kerja dan juga belanja modal dan juga untuk investasi tadi teman-teman ke KGI tadi ya itu. Yang ketiga, untuk underwriter dari IPO saham gua adalah AHA. Nah, mungkin kita sudah tahu teman-temannya track record AHA itu gimana. Nanti kita lihatkan juga. Secara histori terakhir ngawal saham Suli kurang cukup menarik, ditutup merah. Tapi, nah ada tapinya teman-teman. Kenapa Suli saya bilang tapi? Oke, mari kita lihat dulu untuk track record Sinar Sekuritas Indonesia yaitu AHA. Di tahun 2019 A, di tahun 2020 A, di tahun 2001 5 kali A. Nah, di tahun 2022, nah ini singgah semua teman-temannya Sweet dan juga KTL. Kalau kita lihat sih ditutup hijau semua. Untuk Sweet 8%, untuk KTL 6% itu. Coba kita lihat di tahun 2023. Nah, di tahun 2023 kemarin teman-teman. Nah, untuk Saul 4 kali ALB dikarenakan papan akresasi. ILX 1,98%. Untuk pipa 2 kali A, ini single nih teman-teman. Untuk Jati 2 kali A. Maxi 3 kali ALB ketika ALB nya itu 15% teman-teman. Untuk Inet 1 kali A. Untuk Lmax 1 kali A di papan akresasi. Nah ini kalau kita lihat teman-temannya ini saya warna kuning ini yaitu single ya teman-temannya. LSCH 13% sempat A teman-teman, tapi A yang kebuka tapi ditutup di zona hijau tetap. IGS di papan akresasi minus dia 5%. IOTF 1 kali A di papan pengembangan. Nah ini dia nih kalau gak salah sih ngajak teman dia teman, kalau gak salah sih CP dia. Suli yang terakhir adalah Suli teman. Suli nyata minus dia 4,7% teman. Kalau nggak salah sih sempat hijau bentar tapi turun ya teman-teman. Nah, jadi kalau kita simpulkan untuk Sinar Sekuritas Indonesia ini kurang menarik ya teman-temannya untuk AHA ini. Dan kalau nggak salah sih di bulan 3 kemarin atau di bulan 4 atau bulan 5 dia mau ngawal IPO tapi nggak jadi, malah cancel di papan akresasi. Mungkin belum siap saja sih teman-temannya. Dan juga kita sudah tahu ada aturan baru kan. Kalau nggak salah sih minimal tuh hijau ditutup. Dan juga sudah diperketat untuk IPO teman-teman itu. Dan kenapa saya bilang tadi tapi Suli. Nah, kalau kita lihat sih Suli sempat naik dan sempat tingginya di harga 750. Memang ditutup 4% dia teman-teman. Sempat turun lagi ke bawah, habis itu dia naik setway lama hampir sebulanan ini teman-teman. Baru ngegas dia teman-teman. Nah, ngegas tuh sudah sempat naik ke 750 paling tinggi ya teman-teman hike-nya. Nah, jadi kita tergantung sama underwriter-nya, apakah underwriter di hari pertama dia jualan atau enggak. Kalau tekanannya kuat banget pastinya dia jualan teman-teman. Tetap kita pantau nama tuh promo transaksinya itu. Ya, jadi kalau kita lihat sih gak jajar amat si AHA ini. Semua itu tergantung juga teman-teman itu. Nah, yang keempat bersama listing saham gua ini tidak memberikan tawaran yang sedikit kurang menarik teman-teman itu. Yang kelima, IPO saham gua ini policy cukup murah. Biasanya yang bawa underwriter AHA ini jarang banget policy murah teman-teman yang dibawanya. Biasa tuh policy itu cukup mahal semua teman-teman. Nah ini yang saya heran teman-teman. Tumben ini si AHA tuh bawa policy itu cukup menarik, cukup murah teman-teman. Biasanya si AHA ini bawanya tuh jelek semua teman-teman. Ada yang minus, ada yang labanya tuh minus, policy itu mahal banget biasanya PBP-nya. Ini baru saya lihat yang cukup menarik yang dibawa AHA ini. Mungkin sudah seleksi benar teman-teman itu dia, tapi nggak ada kemungkinan juga teman-teman itu. Yang keenam, saya lihat dulu IPO saham gua nih, apakah listing barengan. Nah, kita lihat dulu teman-teman. Kami sekarang masih banyak IPO yang akan muncul teman-teman di bulan Oktober. Baru satu ya. Ya, kita lihat dulu nanti apakah akan rame. Misalkan dia sendirian ya, pasti ya cukup menarik gua nih. Pastinya banyak sekali yang masuk. Kalau misalkan barengan pastinya akan kebagi juga teman-teman. Dan saya juga mau cari info A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7 tentang saham. Ada SB-nya, ada MM-nya, atau ada tidak teman-teman. Itu saya mau cari informasi juga untuk gua nih. Kalau misalkan ada informasi kan cukup menarik teman-teman. Wah,
Banda mau ngangkat ke sini. Sama seperti saham-saham IPO sebelumnya teman-teman. Jadinya kita sudah tahu pergerakannya nanti itu. Yang ketujuh, IPO saham gua ini lebih cocok memanfaatkan momentum jangka pendek aja, YPC aja. Yang penting kita cuan. Jangan sakat teman. Misalkan hari pertama sudah, kita jual saja teman itu. Nah, mungkin teman bertanya, apakah saya akan ikut? Nanti. Ini kan baru permulaan teman. Masih banyak akan muncul. Dan juga baru nama itu penahan awal. Belum juga penahan umum. Jadi sabar-sabar saja. Nah, selagi teman-teman nonton di video saya ini teman-teman itu. Nah, mungkin untuk info-info mungkin saya akan bagi ke membership saja ya teman-teman ya. Biar nggak kesebar juga sih itu. Yang penting ini saya kasih nama tuh masukan kepada teman-teman. Apakah teman-teman akan ikut? Ya, tergantung sama teman-teman sendiri. Tunggu juga nama tuh profesor spinalnya. Nah, misalkan ada tambahan nanti saya akan bahas lagi teman-teman di video selanjutnya. Misalkan ada tambahan underwriternya atau apa teman itu. Oke, mungkin itu dulu ya teman-temannya untuk video saya tentang pembahasan untuk IPO saham gua nih. Jadi, menurut teman-teman gimana? Oke, sekian dulu video saya. Terima kasih menonton. Salam cuan.